Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi bank terkait dengan akuntansi clearing. Mohon untuk bisa mencermati video pembelajaran ini untuk bisa lebih memahami terkait dengan materi akuntansi clearing. Saya akan men-share screen terlebih dahulu materinya. Baik, hari ini selain membahas tentang akuntansi clearing, kemudian bagaimana proses clearing itu sendiri sampai dengan kasus akuntansi clearing dan tugasnya, diharapkan mahasiswa akan mampu lebih mengetahui dan memahami apa itu dan bagaimana itu transaksi clearing di perbankan. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu terkait dengan pendahuluan tentang akuntansi clearing, kemudian pengertian clearing itu sendiri, bagaimana transaksi akuntansi clearingnya, kasusnya, serta tugasnya. Saya akan mengawali dari tugas Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, ada 3 tugas Bank Indonesia, yaitu yang pertama terkait dengan kebijakan moneter, di mana Bank Indonesia bertugas untuk mengatur persediaan uang di sebuah negara untuk mencapai tujuan. Ini yang sering terjadi ketika Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga tingkat inflasi supaya uang yang beredar di masyarakat itu tidak terlalu banyak sehingga terjadi inflasi, sehingga melakukan kebijakan moneter berupa kenaikan tingkat suku bunga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua dan yang terkait dengan transaksi clearing ini sendiri adalah terkait dengan tugasnya dalam sistem pembayaran, yaitu menjamin kelancaran pemindahan sejumlah uang dari pihak satu ke pihak yang lain, yaitu melalui salah satunya clearing. Dan yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi di mana Bank Indonesia bertugas membuat aturan terkait dengan sektor perbankan, sedangkan fungsi pengawasannya sudah berpindah sejak 2011 ke Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, saya akan membahas terkait dengan pengertian clearing. Jadi, ada video sebelum video pembelajaran ini yang saya juga masukkan adalah video yang saya ambil dari Bank Indonesia. Di situ adik-adik perlu memperhatikan bagaimana transaksi atau ilustrasi dari Bank Indonesia terkait dengan proses clearing itu sendiri. Nah, ilustrasi dari yang bisa Bu Sadina jelaskan adalah terkait dengan clearing ini begini. Jadi apabila nasabah di bank yang sangat banyak jumlahnya banknya dan juga sangat banyak jumlah nasabahnya dan juga banyak sekali nominal uang yang mungkin ditransaksikan, akan sangat susah apabila transaksi itu tidak dibantu oleh peranan daripada Bank Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, dalam laporan keuangan itu setiap bank itu memiliki akun dalam laporan keuangan, yaitu akun Giro Bank Indonesia. Untuk apa sebenarnya fungsi akun tersebut? Yaitu salah satunya adalah dalam mempermudah transaksi clearing ini. Bank Indonesia juga mensyaratkan berapa besar giro wajib minimum yang harus dimiliki oleh masing-masing bank di Indonesia. Nah, saya ilustrasikan ada transaksi yang dilakukan oleh Tuan Ali dan Tuan Amran. Tuan Ali ini mengeluarkan cek dari bank yang tempatnya dia menaruh rekening, yaitu Bank BCA misalnya. Sedangkan Tuan Amran ini memiliki simpanan dana di bank lain, yaitu Bank BRI. Nah, ketika dia memperoleh cek dari Bank BCA tersebut dari Tuan Ali itu sejumlah misalnya 100 juta, maka Bank BRI akan memasukkan warkat tersebut, ya. Jadi ini adalah sebutannya adalah warkat atau data elektronik keuangan yang akan ditagihkan kepada Bank BCA guna untuk memindahkan uang yang ada di rekening Tuan Ali itu tadi. Tetapi tidak langsung dilakukan, mengingat jumlah transaksi yang sangat luar biasa banyaknya, maka akan tidak efektif kalau seandainya bank itu harus
berhubungan langsung dengan masing-masing bank seperti itu. Sehingga peran Bank Indonesia mempermudah kelancaran keuangan itu tadi, tugasnya melalui sistem clearing ini. Nah, kemudian warkat atau cek itu tersebut masuk ke Bank Indonesia, kemudian dia menjadi disampaikan ke Bank BCA untuk melihat apakah dana yang tersimpan di Bank BCA atas nama Tuan Ali ini ada dan bisa dipindahkan ke Tuan Amran di Bank BRI. Setelah proses seleksi itu selesai, maka dana tersebut dan kemudian tidak ada tolakan dalam transaksi clearingnya, maka dana tersebut akan dipindahkan ke rekening Tuan Amran. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih clearing ya? Kalau tadi sudah dijelaskan dengan ilustrasi, mungkin masih belum terlalu jelas. Clearing sendiri adalah dari kata clearing atau clear, jelas seperti itu ya. Supaya apa? Transaksinya clear gitu. Jadi antar bank, antar nasabah itu clear. Nah, di sini saya akan mengawali dengan jenis uang sendiri, ada dua, uang kartal dan uang giral. Seperti yang adik-adik selalu pegang, uangnya maupun receh maupun uang kertas itu disebut dengan uang kartal, kadang ada bentuk fisiknya, ada nominalnya. Namun kita juga mengenal namanya uang giral. Apakah sama-sama resmi atau sama-sama diakui. Nah, sedangkan uang giral ini nominalnya bisa dalam jumlah yang sangat besar. Yang mungkin kalau seandainya uang kartal itu ditumpuk akan sangat banyak sekali sampai memenuhi ruangan seperti itu. Sehingga kalau itu kemudian harus dibawa dari satu bank ke bank yang lain untuk dipindahkan, itu akan menjadi sangat berbahaya atau beresiko ya. Nah, dalam transaksi keuangan menggunakan uang giral, pentingnya pelaksanaan clearing oleh Bank Indonesia adalah berkaitan dengan jasa pembayaran giral yang disediakan oleh perbankan. Jadi, untuk transaksi-transaksi bisnis supaya lebih mudah karena menyangkut uang-uang yang sangat besar itu nasabah bisa menggunakan jasa pembayaran giral ini. Kemudian clearing antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Bank dapat saling memperhitungkan utang piutang yang terjadi akibat transaksi bisnis yang dilakukan masing-masing nasabahnya. Tadi juga disebutkan bahwa ketika melakukan proses transaksi clearing itu waktunya diatur sehari 4 kali gitu ya. Sehingga apa? Bila melebihi dari waktu-waktu yang sudah ditentukan akan diproses di hari berikutnya. Jadi clearing ini sendiri gunanya adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, sehingga bisa atas nama nasabahnya maupun atas nama bank itu sendiri, dan perhitungan diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat sendiri adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untung rekening nasabah atau bank melalui clearing. Jadi kalau beban rekening nasabah itu artinya berarti rekeningnya harus dikurangi karena dia melakukan transaksi untuk mengeluarkan uangnya dari rekeningnya. Sedangkan kalau itu ada untung atas rekeningnya berarti dia memperoleh dana masukan dari bank lain ataupun dari transaksi yang terjadi oleh rekeningnya seperti itu, ada dana masuk. Nah, ada dua jenis warkat yang bisa digunakan yaitu ada cek dan bilet giro. Kalau cek ini sendiri biasanya akan dikonfirmasi terlebih dahulu di Bank Indonesia karena karena ini bentuknya bermacam-macam gitu ya. Ada cek dividen, cek perjalanan, cek cindramata, dan jenis cek lainnya yang disetujui Bank Indonesia. Sedangkan yang kedua ada bilet giro atau BG, surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang disebut namanya. Ada juga surat bukti penerimaan transfer. Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagih kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Ada juga wesel bank untuk transfer, yaitu wesel yang diatur oleh KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Ada nota debit,
warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank yang menyampaikan warkat tersebut. Jadi kalau ada warkat debit itu berarti mana mohon untuk menyerahkan dana ya ke dalam rekening saya, bank saya seperti itu. Jadi kalau debit itu istilahnya kurangi rekening di bank Anda untuk masukkan di rekening saya. Kalau nota kredit, warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Jadi akan ada dana yang masuk dari bank lain menambahkan saldo dari nasabah di bank tersebut. Kalau tadi menagih ke bank lain untuk mengurangi dana di nasabahnya, di rekening nasabahnya, sedangkan nota kredit ini adalah digunakan untuk menyampaikan dana yang masuk dari bank lain untuk untung dan bank dan nasabah bank yang menerima warga tersebut. Sistem clearing ada bermacam-macam, mulai dari sistem manual yang perhitungan, pembuatan bilet saldo clearingnya, serta pemilahan warkatnya dilakukan secara manual. Kalau semi otomatisasi ini sudah mulai pemilahan, penghitungan dan pembuatan bilet saldonya clearing ini secara otomatis, tapi pemilihan warkatnya masih secara manual. Otomasi ini penyelenggaraan clearing lokal, baik perhitungan, pembuatan bilet saldo hingga ke pemilahannya sudah secara otomasi. Kemudian ada sistem clearing nasional, yaitu sistem clearing nasional Bank Indonesia meliputi clearing debit dan kredit yang penyelesaiannya akhirnya dilakukan secara nasional. Ada juga kemungkinan ditolaknya warkat ya. Jadi salah banyaknya adalah saldo tidak cukup, rekening telah ditutup, biaya materai belum terpenuhi, tanda tangan tidak cocok dengan spesimen, coretan tidak ditandatangani oleh pemilik, warkat diblokir, jumlah uang atau huruf tidak sama, resi buku cek atau BG telah dikembalikan, belum dikembalikan, tanggal efektif BG belum aktif, bilet giro, tanda tangan meragukan. Ini bisa menjadi alasan penolakan warkat kredit. Kemudian apa itu warkat debit dan warkat kredit gitu ya? Ada warkat debit keluar. Warkat debit keluar ini atau warkat setoran clearing adalah warkat yang dikeliringkan oleh nasabah untuk keuntungan rekeningnya. Di warkat yang dikeliringkan oleh nasabah untuk keuntungan rekeningnya. Jadi seperti yang Bu Sardina jelaskan, paling enak mengingatnya itulah debitnya. Debitnya berarti ketika bank mengeluarkan warkat debit keluar, itu berarti minta untuk bank yang lain mengurangi rekening dari atau saldo dari nasabahnya untuk dimasukkan ke dalam rekening di bank tersebut. Sehingga kalau tidak ada penolakan, saldo bank penagih, karena keluar itu tadi berarti nagih, akan bertambah di Bank Indonesia. Ingat perannya melalui Bank Indonesia ya. Makanya itu kenapa ada akun Giro Bank Indonesia adalah untuk transaksi clearing ini tadi. Sehingga ketika ternyata nanti transaksi bank tersebut diterima atau tidak ada penolakan, maka nanti rekening bank tersebut akan bertambah di Bank Indonesia atas giro Bank Indonesia yang dia punya. Kemudian warkat debit masuk atau tarikan clearing adalah warkat yang diterima oleh suatu bank atas cek atau BG-nya sendiri yang telah ditarik oleh nasabah. Jadi banknya selain dapat tagihan dari bank lain, ini juga bisa dari bank tersebut itu menerima atas cek atau BG-nya sendiri yang telah ditarik oleh nasabahnya. Jika tidak ada tolakan, maka akan mengurangi saldo bank. Nah, sehingga masuk ya ke dia. Nah, kalau masuk itu berarti dia dapat tagihan atau warkat dari bank atas nasabahnya sendiri untuk mengurangi dana yang ada di nasabahnya tersebut. Kemudian warkat kredit masuk, warkat yang diterima oleh bank untuk keuntungan rekening nasabahnya. Ini berarti pula saldo bank di penerima bertambah di Bank Indonesia. Kalau warkat kredit masuk berarti ada yang
warkat dari bank lain masuk ke dia untuk menambahkan dana dari bank lain itu tadi ke rekening banknya yang dituju karena masuk. Sedangkan kalau warkat kredit keluar, berarti warkat yang nasabahnya untuk dikirim ke setor kepada bank lain pada bank lain. Jadi dia ingin nasabahnya minta untuk banknya dia ngurangi menambah warkat dari nasabah untuk dikirim atau disetor nasabah lain. Nah, berarti dia nagih ke bank lain untuk menambahkan rekening nasabahnya. Seperti itu. Jadi kalau saldo bank pengirimnya akan berkurang di Bank Indonesia bila tidak ada tolakan. Contoh satu ya, ada 2 jenis transaksi. Yang pertama, nasabah A, dia punya giro bank ABC, dia punya rekening giro di bank ABC, membeli barang ke B di bank BAP senilai 10 juta, dibayarkan dengan cek ABC. Oke. Sedangkan yang kedua, A menyerahkan cek kepada bank ABC. Jadi tadi si A punya rekening di bank ABC, kemudian dia itu mengeluarkan cek ABC dikasihkan ke nasabahnya BAP. Sedangkan yang kedua, dia menyerahkan ke bank ABC untuk rekening gironya B, ya kan, nasabah bank BAP Semarang sebesar 20 juta. Bedanya kalau nasabah B itu tadi yang di soal pertama, dia mendapatkan cek, kemudian dia ingin mencairkan cek tersebut. Jadi belum tentu dia punya rekening giro ya di bank BAP, sehingga dia ingin menarik cek itu dimasukkan ke rekeningnya. Tapi kalau yang cerita kedua, si B ini punya rekening giro di bank BAP, jadi sama-sama punya rekening giro. Yang A punya rekening giro di ABC, yang B punya rekening giro di BAP. Seperti itu. Jadi kalau cek itu kan apa ya? Unjuk untuk membayar gitu loh. Jadi si A minta ABC menyetorkan uang ke BAP gitu ya. Nah, jadi kalau di situ diilustrasikan yang tengah adalah Bank Indonesia, yang bawah adalah si A dan si B punya rekening di 2 bank yang berbeda, yang satu bank ABC, yang satunya lagi di bank BAP. Nah, ketika tadi si A ini mengeluarkan cek ABC, bank ABC untuk dicairkan oleh si nasabah B untuk dimasukkan ke rekening BAP-nya, maka cek ini tadi ya kan BAP harus menagih ke ABC dulu. Cek ini tadi sudah ada di BAP untuk dicairkan, saya punya cek ABC, tolong cairkan, maka akan ada warkat debit keluar. Minta untuk mendebet atau mengurangi saldo dari A di bank ABC melalui BAP tadi. Jadi warkat debit keluar ini tadi akan diserahkan ke Bank Indonesia. Kemudian ini adalah perintah untuk mendebet atau mengurangi rekeningnya ABC karena ada cek 10 juta yang mau uangnya 10 juta tadi dimasukkan ke rekening BAP. Nah, di situ kemudian BI akan memberikan warkat debit masuk kepada ABC. Untuk apa? Masuk ke ABC untuk mendebet rekeningnya si A senilai 10 juta tadi dari ceknya untuk dimasukkan ke rekeningnya B di BAP. Sedangkan yang kedua, karena si B tadi ternyata dalam kasus kedua itu punya rekening giro di bank BAP, maka cek giro sudah pasti. BAP bisa langsung mencatat. Nah, karena apa? BG-nya BAP bisa langsung mencatat. Jadi dia nanti akan ada warkat kredit keluar, keluar, warkat kredit keluar. Kredit apa? Dari A, yaitu bank ABC ini, untuk menambahkan rekeningnya
B di BAP melalui transaksi bilet giro ini tadi. Kredit keluar. Saya mau ada nasabah saya A mau masukkan duit ke nasabahmu B di bankmu. Sehingga akan menjadi melalui Bank Indonesia akan memperoleh masuk warkat kredit masuk yang akan diterima oleh BAP untuk saya akan menambahkan nominal 20 juta dari penambahan dana yang diberikan A melalui Bank ABC seperti itu. Nah, di akhir setiap akumulasi transaksi clearing itu tadi, maka akan ada namanya pencatatan itu tadi ya secara keseluruhan, yaitu menang dan kalah clearing. Jadi bank-bank itu tadi setelah dia mencatat seluruh transaksi dalam satu hari, dicatat sama Bank Indonesia, jadi berapa banyak warkat debit masuk, warkat debit keluar, kemudian warkat kredit masuk, warkat kredit keluar yang dia peroleh di masing-masing bank, maka ketika dia kemudian menang, itu artinya saldonya masih mencukupi saldo giro Bank Indonesia yang ada di Bank Indonesia yang dipunyai bank tersebut mencukupi apabila warkat debit keluarnya ditambah warkat kredit masuknya lebih besar daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Kalau kalah adalah ketika warkat debit keluarnya ditambah warkat kredit masuk kurang dari warkat debit masuk dan warkat kredit keluarnya. Nah, apa yang terjadi kalau kalah tadi ya? Kalau kalah berarti bank tersebut harus segera mengumpulkan dana untuk menutup kekurangan itu tadi. Karena di saldo gironya Bank Indonesia tidak mencukupi, uangnya lebih sedikit dari saldonya. Sehingga harus dia cepat-cepat mencari uang untuk bisa menambahkan di saldonya itu tadi. Kenapa? Efeknya kalau dia kalah clearing dan tidak menyelesaikan kekurangan itu tadi, nanti dia akan bisa tidak boleh ikut clearing seperti itu. Jadi nanti akan lebih kompleks lagi masalahnya karena nasabahnya pasti akan, wah kenapa ini saya kok nggak bisa kirim ke bank lain yang ini dan segala macam, ternyata karena kalah clearing. Untuk itu masing-masing bank harus bisa memperhitungkan dengan cermat berapa apakah saldo minimum di Bank Indonesianya dia tuh mencukupi dalam setiap hari transaksi yang dia lakukan. Nah ini warkat debit keluar itu bisa menambah giro Bank Indonesia dari posisi debit dan bisa dan akan menambah giro nasabah yaitu di posisi kredit. Giro ingat ya, kalau Bank Indonesia kan naruh di posisi kredit itu berarti kan dia ngurangi karena sama giro Bank Indonesia tadi. Oke, giro Bank Indonesia ya. Oke, warkat debit masuk ini giro Bank Indonesianya berkurang dan giro nasabahnya di sebelah debit dan giro nasabahnya di sebelah kredit. Jadi coba diperhatikan tadi, kalau dilihat di laporan keuangannya, giro Bank Indonesia itu posisinya ada di aset, sehingga ketika ada warkat debit keluar, giro Bank Indonesia-nya dia akan bertambah. Dan giro nasabahnya dia akan bertambah pula di sebelah kredit. Karena kalau giro nasabah ada sebelah kredit ya, karena bank punya hutang untuk berupa simpanan nasib masyarakat itu tadi berupa giro. Berkebalikan dengan yang warkat debit masuk. Oke. Neraca clearing. Neraca clearing digunakan untuk mengetahui apakah bank menang clearing atau kalah. Disusun setiap hari berdasarkan nilai warkat yang diterima bank dan yang diserahkan oleh bank pada hari yang bersangkutan. Nah, di sini di bawah itu ada kredit debit. Debit itu ketika yang satu ya, ketika penyerahan cek atau BG bank lain. Kredit adalah ketika penerimaan cek dari bank lain. Sorry. Sebentar.
Baik, saya ulang kembali. Jadi dalam sisi kredit itu tadi, untuk neraca clearing, debit atau bertambahnya itu melalui penyerahan cek atau bilet giro bank lain. Sedangkan bertambah di sisi aset ya. Jadi tadi kan sebelumnya ini, sebelumnya ini kan ada giro Bank Indonesia bertambah di debit, giro nasabah bertambah di kredit. Nah ini maksudnya debitnya ini adalah giro itu tadi, yang ini apa namanya nasabahnya ya. Nah yang kedua, penerimaan kredit note atau nota kredit dari bank lain. Kemudian di debit ini, debitnya adalah penerimaan cek atau BG bank sendiri, dan yang keempat adalah penyerahan kredit note atau nota kredit kepada bank lain. Nah, menang clearing apabila nomor satu tadi, penyerahan cek dan BG dari bank lain ditambah dengan penerimaan nota kredit dari bank lain itu lebih besar dari penerimaan cek atau biliat giro bank sendiri dengan penyerahan nota kredit kepada bank lain. Ini ada dana yang masuk dari nasabah lain ke banknya dia lebih banyak dibandingkan ketika dia harus membayarkan dana ke nasabah di bank lain seperti itu. Makanya kemudian menang clearing. Sedangkan kalau kalah ya otomatis sedikit yang masuk ke dia tapi dia banyak membayar. Nasabahnya banyak yang melakukan transaksi ke nasabah bank lain. Nah, coba contoh ini. Tanggal 10 Bank Asia Tbk menyerahkan cek atau BG kepada bank lain sebesar 250 juta. Menyerahkan cek atau BG kepada bank lain. Nah, kemudian menerima cek atau BG bank sendiri sebanyak dari bank lain adalah sebanyak 300 juta. Kemudian menyerahkan nota kredit dari bank lain sebanyak 100 juta dan menerima nota kredit dari bank lain sebanyak 50 juta. Jadi kalau yang 250 juta ini tadi menyerahkan cek atau BG kepada bank lain, ya kan? Nah, di sini nanti akan kita lihat bahwa 300 dan 400 berarti lebih kecil yang di sisi kredit ya. Karena apa? Karena dia banyak transaksi yang keluar daripada yang masuk ke dia. Sehingga akhirnya dananya menjadi kalah clearing seperti itu. Nah, kita berlanjut ke akuntansi clearing, yaitu setoran clearing yang pertama. Di sini Tuan Rudi menyerahkan bilet giro Bank Mitra 15 juta untuk keuntungan rekeningnya. Ternyata hasil clearing dinyatakan berhasil, yaitu apa rekening clearing 1 ini jurnalnya adalah RRA clearing umum 15 juta pada menambah rekening giro nasabah 15 juta.